Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas, membangkitkan semangat anak muda untuk terus berkarya. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada hari ini kita masih membahas pembahasan yang sama seperti minggu-minggu yang lewat, yaitu tentang Wakil Bupati Lampung Utara milik siapa. Telah hadir bersama kita narasumber-narasumber hebat, tokoh-tokohnya Lampung Utara. Selamat malam Bang Helmi, atau mau dipanggil Bang Helmi atau Pak Helmi ini? Enggak, yang biasa-biasa. Iya, biasa-biasa saja. Selamat malam Pak Helmi, sehat Pak ya? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Sidi Abastian Rajo Mudo. Selamat malam. Sehat ya Sidi ya? Merupakan salah satu tokoh pers di Lampung Utara, luar biasa sekali. Dan telah hadir juga akademisi kita. Ini mantan aktivis apa masih jadi aktivis ini? Perhatian aktivis. Selamat malam Bang Laksamana Bangsawan. Selamat malam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Kita masih membahas dan mengulas tentang Wakil Bupati Lampung Utara nih. Kemarin sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita sebelumnya tentang mekanisme pemilihan pencalonan Wakil Bupati Lampung Utara saat terjadi kekosongan saat ini. Oke, kita langsung aja nih ke Bang Laksamana dulu nih sepertinya. Bang Helmi dulu nggak apa-apa. Bang Helmi, iya. Pak Helmi atau yang lebih tua dulu? Kalau Pak Helmi sehat kan Pak? Sehat walafiat. Iya Pak, alhamdulillah. Ini kita sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Masih ingat Pak? Masih. Oke. Saat ini kan terjadi kekosongan di bangku Wakil Bupati Lampung Utara nih Pak. Tanggapan Pak Helmi sendiri tentang Wakil Bupati Lampung Utara milik siapa? Bagaimana Pak? Kalau kita lihat dari Konstitusi Dasar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, kedudukan wakil bupati itu milik siapa? Milik kita semua. Milik kita semua. Karena itu hak dasar kita. Karena pasal 27 itu menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia umumnya, khususnya Lampung Utara, berhak dengan kekuatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hanya saja mungkin melalui proses-proses. Mungkin kalau sudah masuk ke partai, nanti prosesnya di partai bagaimana secara seleksi. Selektivitasnya gimana, dan itu akan disalurkan melalui DPR. Tentu melibatkan KPU dalam hal ini. Iya. Makanya bisa dari 10 calon bisa jadi 2 calon aja mungkin. Itu melalui hanya proses. Seleksi lah ya Pak ya. Seleksi, itu. Kalau bagi saya jangan wakil bupatinya dulu yang dibicarakan. Siapanya dulu nih? Tugas pokok dan fungsinya dulu. Tugas pokok dan fungsi seorang wakil bupati. Karena saya sebagai birokrat yang sudah 30 tahun di Pemda Lampung Utara itu, saya melihat wakil bupati itu kayaknya nggak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Dikatakan ban serep nanti tersinggung kan. Jadi kita lihat dulu fungsinya apa dia itu. Apa fungsi pengawasan? Kalau pengawasan itu luas. Mengawasi pejabat kinerjanya, mengawasi pegawai tentang disiplin, mengawasi keuangan, mengawasi pembangunan dan sebagainya. Itu luas. Nah, kalau ini nanti dijalankan oleh wakil bupati, nyenggol kekuasaan bupatinya.
Karena bupati itu terus terang di 3 pokoknya. Tugas pokok seorang bupati. Bupati enggak, dia ordenantur. Ordenantur itu kuasa tentang pembangunan, kuasa keuangan, kuasa pemerintahan, kuasa pegawaian sebagai pembina pegawaian. Nah, sekarang kita harus jelaskan dulu manfaat bupati itu apa, tugasnya apa. Jangan sampai ini baru 2 bulan jalan, di orang luar sudah sepelototan gitu. Ribut ini. Karena kalau saya lihat yang punya di dalam aturan 102/2004 peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah nomor 49, fungsi dan tugas pokok dari ini wakil bupati itu nggak jelas. Tidak ada surat keputusan wakil bupati. Jadi wakil bupati ini sebenarnya tidak mempunyai tugas pokok. Terkecuali kalau dalam hal ini seorang bupati mengeluarkan peraturan bupati tentang tugas-tugas wakil bupati. Wakil bupati. Perbub namanya. Cuma kalau dia sudah mengeluarkan perbub, jangan ditarik ulang. Karena ini luas ini. Iya. Misalnya dalam perbub dia ini, misalnya pengawasan pembangunan. Jadi kalau pembangunan itu diawasi oleh bupati, wakil bupati, ya bupati nggak bisa ini narik. Itu harus wakil bupati yang berkuasa dalam hal ini. Oke. Nah itu. Nah, sanggupkah bupati memberikan sedikit kekuasaan dengan wakil bupati? Ini satu pertanyaan. Sanggup atau tidak? Nah, karena ada 2 psikologis ya. Saya sekarang jadi wakil bupati karena saya mencari batu loncatan untuk nyalon jadi bupati. Jelas ini nanti. Iya. Nah, kalau sudah sampai di sini bisa ribut antara bupati dengan Wakil bupati. Makanya di mana-mana di Indonesia ini wakil bupati dengan bupati itu nggak pernah yang cocok. Karena Belum masalah pernah ditemui atau memang tidak pernah? Gimana? Sama saja kan? Yang jelas kalau dipersentasekan itu hampir 90% itu nggak cocok. Dimanapun. Hubungannya tidak harmonis. Pemicunya apa itu yang lebih jelas ya? Ya pemicunya ya gimana ya, kalau saya ngomong tentang kewenangannya yang nggak ada. Lebih berwenang apa itu staf ahli bupati daripada wakil bupati. Okay. Kalau staf ahli bupati itu aturannya jelas. Diminta atau tidak diminta bupati dia harus memberikan masukan. Iya. Lain tenaga ahli ya, tenaga ahli itu konsultan. Dia tidak masuk dalam perda organisasi. Nah, yang bisa mengatasnamakan bupati itu banyak. Ada 4, 5 sekda, 3 asistennya. Ini bisa mengatasnamakan bupati. Wakil bupati tidak bisa mengatasnamakan bupati. Lihat kalau surat-suratnya, Bupati Lampung Utara, wakil, tanda tangan dia. Tapi kalau sekda atas nama bupati, langsung sekda. Oke, Pak Helmi, sudah sangat jelas itu. Berarti wakil bupati itu saya ambil garis merahnya nih, benang merahnya. Sebenarnya wakil bupati itu tidak terlalu penting ya Pak ya berarti? Penting. Oh, penting. Asal dia itu dipentingkan. Asal dia dipentingkan. Yang jelas bupatinya itu harus membuat perbub tersendiri untuk wakil bupati untuk membantu dia di bidang apa. Oke. Tapi kalau itu sudah diberinya kekuasaan, jangan dibatasi kekuasaan itu. Jangan ditarik ulur ribut nanti. Tetap penting tapi harus ada dasar hukumnya. Oke. Perbub. Kita langsung ke Bang Laksamana nih, menanggapi yang sudah disampaikan oleh Bang Helmi tadi. Setuju atau enggak nih Bang Lak? Ya. Kalau bicara setuju, setuju. Ya, menurut pendapat dan pemikiran serta apa yang terjadi di Lampung Utara, termasuk dengan undang-undang, apa sih fungsinya wakil bupati kata Pak Helmi tadi? Kalau saya melihat fungsi wakil bupati itu adalah dia diberikan tugas atau mandat. Mandat yang pertama adalah dia ngebantu kepala daerah atau bupati
untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu dulu. Nah, tugas yang akan diberikan itu kewenangan bupati. Tugas mana yang akan dia berikan? Seharusnya tugas wakil bupati itu dia disampaikan. Kalau kita melihat kabupaten-kabupaten yang maju lainnya ya, yang sudah maju, kalau kita dibilang tinggal. Kalau kita berkaca dari Jawa gitu kan, dari Kepulauan Jawa, bahwasanya instansi vertikal itu diberikan kepada wakil bupati untuk yang mengkoordinasinya adalah wakil bupati. Jelas wakil kalau bupati. Di sana tuh hasil daripada dia melakukan koordinasi dengan instansi vertikal itu dilaporkan kepada bupati, karena wakil bupati ini bertanggung jawab kepada bupati gitu kan. Tapi sejauh ini seperti yang Bang Helmi sampaikan tadi, bahwasanya belum ada bupati sama wakil bupati yang selaras. Mungkin saat ini yang selaras mungkin saat ini. Iya. Kalau kita pernah ada yang selaras antara Pak Jainal dengan Pak Heri Pasa, itu mereka sejalan gitu kan. Akan tetapi ya itu tadi sejalan, tapi seolah-olah terlihat seperti pelengkap penderita wakil bupati. Iya. Karena kewenangan itu bupati tidak akan memberikan kewenangan penuh kepada wakilnya. Umpamanya pengawasan, sistem pengawasan. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Misalnya dia diberikan tugas oleh bupati ikut paripurna di DPR. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ketika dia ketemu dengan permasalahan, itu wakil bupati nggak bisa mengatasnamakan bupati, dia tidak bisa mengambil keputusan, tapi dia harus lapor dulu sama bupati. Yeah. Nah, inilah yang disampaikan tadi bahwasanya kalau menurut Bang Helmi tadi bahwasanya fungsinya itu nggak jelas. Kalau saya bilang tugas yang justru yang harus diberikan, karena untuk mengantisipasi kemana fungsi yang tidak jelas itu diberikan tugas dan kewenangan. Nah, tugas dan kewenangan ini yang harus berunding, kalau kata saya berunding antara bupati dengan wakil bupati. Ini apa nih tugasnya, masuknya seperti apa, termasuk pengawasan. Pengawasan yang dilakukan harus dilaporkan, jangan ada pengawasan dia ada temuan dia diem aja gitu kan. Nah, itu yang saya lihat dari sana. Tapi kalau saya ditanya soal Bupati Lampung Utara milik siapa? Ya. Kalau saya cenderungnya justru agak ekstrem ini. Ajo Rejomodo, Bang Helmi. Saya menginginkan wakil bupati itu yang energik. Yang energik, kemudian ya mengingat wakil ini Pak Budi ini sendiri gayanya slow gitu kan, pelan gitu kan. Nah, kita harus pertemukan dia, dijodohkan dengan wakil bupati yang energik. Saya lebih mungkin nanti pembahasannya ke sana. Kalau saya lebih cenderung pada personnya. Kalau mengenai mekanismenya bagaimana? Kalau mekanisme pemilihannya? Iya. Oh, kalau mekanisme pemilihannya diatur oleh undang-undang. Selain dari pengajuannya dari partai pengusung saja, itu saya dengar ada juga dari pengajuan perseorangan, di mana itu ditunjuk langsung oleh kepala daerah, itu menunjuk 2 orang. Ya, memang pada intinya seperti itu. Kalau akan dipilih ke DPR, mekanismenya memang sampai di DPR itu dia akan 2 orang. Tapi kalau muncul 1 orang, ya tetap paripurna, DPR melakukan paripurna. Ketika pemilihan ada terjadi 2 orang, yang kita khawatirkan ini kan bukan pertarungan, tapi nego politik yang ada di sana gitu kan. Yang satunya jadi calon bayangan aja, calon boneka aja gitu kan. Kalau ditanya mau nggak jadi calon boneka, ditanya sama siapa yang nggak mau, pasti mau. Apalagi kalau misalnya di sana itu ada komitmen tersembunyi tentang komitmen disampaikan 2, yang keluar tetap 1 tadi itu. Nah, itu teknis, persoalan teknis itu teknis sistematika gimana menjaring atau mencari siapa wakil bupati yang baik atau yang dianggap baik. Bahkan kalau bila perlu Pak Bupati itu buat sendiri, dia buat aturan. Kalau dia memang mau cari wakil yang bagus, dia lihat buat suatu program sistem penunjang keputusan, track record dia, terus di polling ke masyarakat. Nah, mungkin akan lebih menarik, tapi akan menjadi ramai kira-kira seperti itu. Kalau kita nggak mau praktis-praktis saja, karena biasanya partai pengusung itu maunya yang instan, mana yang cepat, mana yang bisa dilakukan cepat dan sesuai dengan kemauan partai. Ini bukan kemauan masyarakat, ini bukan kemauan partai. Kalau pemilu itu dilaksanakan dengan kemauan masyarakat. Tapi kalau dia di partai paripurna di sana itu kemauan individu, karena nggak jelas mereka itu
anggota DPR itu adalah wakil daripada masyarakat gitu di sana Oke. gitu kan. Tapi ada masyarakat yang tidak memilih mereka dan tidak duduk di sebagai anggota DPR, apakah mereka sudah terwakili? Nah, belum juga undang-undang kita juga membatasi hal tersebut, bahwasanya pemilihan wakil bupati itu sendiri memang harus dilaksanakan di parlemen sesuai dengan pasal 4 Pancasila lah ya. Dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam pemusyawaratan perwakilan, artinya perwakilannya yang diambil. Karena tidak dimungkinkan untuk mengadakan pemilihan wakil bupati, pemilu wakil bupati itu nggak ada sampai sekarang juga, mungkin sampai kuda bertanduk juga nggak bakalan ada pemilihan wakil bupati yang dilaksanakan secara Jadi langsung itu gitu kan. sebuah ketidakmungkinan lah ya. Ya. Tapi kalau ditanya tadi wakil bupati milik siapa, ya milik kita semua, betul Milik kata kita Bang semua, Helmi. oke. Tapi lebih spesifiknya yang cocok siapa? Saya bilang cari anak muda lah, kira-kira seperti itu. Yang Oke. muda yang berkarya, kira-kira seperti Iya itu. Bang Lak, terima kasih Bang Lak. Kayaknya kita langsung lanjut aja ke Sidi Rajo. Oke. Ya, Kalau Assalamualaikum. berbicara soal figur Iya. yang tepat nih sepertinya, figur yang tepat untuk wakil Bupati Lampung Utara ini yang seperti apa? Iya. Silakan Sidi. Sebelum saya masuk ke masalah figur, tentunya saya akan menyampaikan bahwa bupati dan wakil bupati itu adalah dipilih oleh rakyat. Jadi tentunya wakil bupati itu adalah milik rakyat. Milik rakyat. Nah, jadi kalau berbicara masalah figur, Pak Budi Utomo, bupati kita sekarang di Lampung Utara ini, memang asal usulnya adalah dari wakil. Dari wakil Nah, bupati. figurnya itu adalah wakil bupati. Nah, kalau saya rasa nggak susah-susah amat Pak Budi akan mencari figur yang akan menggantikan posisi dia sebagai wakil. Karena apa? Dia tahu dia dipakai oleh Agung, karakter yang akan dipakai jadi wakil bupati itu ya seperti Pak Kurang Budi. lebihnya seperti Pak Budi Nah, sendiri. tentunya Oke. dia akan menyetarakan. Kira-kira siapa yang kira-kira mungkin setara dengan dia? Mungkin kira-kira yang mampu bersama dengan Pak Budi. Jadi Pak Budi lah yang tahu siapa kira-kira gitu. Walaupun diusung oleh dua partai dari koalisi partai, tapi kalau dua ini nanti dilihatnya nggak sesuai dengan keinginan dia nggak bakalan bisa sampai ke paripurna. Yakin Oke. saja. Tapi saya mempunyai satu keyakinan, Pak Budi itu orang piawai untuk mencari siapa yang akan menjadi calon wakil bupati. Wakil Bupati Lampung Utara. Iya, saya rasa Oke, itu. terima kasih Sidi. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ngopi dulu. Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kembali lagi dalam tayangan talkshow kita di Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Helmi, Pak Helmi, oleh Sidi Raja Muda dengan Bang Laksamana bagaimana
mekanismenya figur seorang wakil bupati itu yang seperti apa sudah dijelaskan sangat-sangat jelas sekali. Iya nggak, Pak? Iya. Oh iya, jangan iya aja ini. Sekarang kita berbicara tentang harapannya sajalah. Harapannya untuk Lampung Utara ini ke depannya seperti apa? Oke, siapa nih yang mau duluan? Oke, Pak Helmi. Kalau harapan saya sebagai anggota masyarakat tuh, carilah figur wakil bupati yang tahu tematik persoalan baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri. Karena menurut analisa saya, persoalan hukum ini tidak akan selesai untuk 2-3 tahun yang akan datang kalau tidak disiasati dengan baik. Sudah itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kerjasama antara wakil bupati dengan bupati kalau mau menyelesaikan masalah Lampung Utara. Lampung Utara ini kritis loh. Kalau menurut saya kritis loh. Kalau kita ada banjir aja atau Posmayer, Lampung Utara nggak bisa ngatasinya. Covid aja sudah nggak bisa diatasi dia. Dari 8,8 miliar sampai 34 miliar duitnya entah di mana. Hanya lip service saja saya lihat itu. Bukan berarti ini. Nah makanya saya minta dengan amat sangat, pilihlah wakil bupati yang tahu tematik persoalan yang terjadi saat ini di Lampung Utara. Baik di tengah masyarakat karena ada Covid maupun ke dalam bagaimana caranya tentang SDM. Jangan jadi naga bonar semua. Naga bonar. Oke. Nah ini, karena saya ngomong kayak gini karena saya tahu. Nah ini persoalan-persoalannya. Makanya banyak lah. Kalau saya bongkar tuh banyak. Cuman ya itulah harapan saya. Carilah orang yang energik sudah jelas energik. Tapi itu yang tahu persoalan Lampung Utara ini, bagaimana cara solusinya dan sebagainya. Menyelesaikan. Itu wakil bupati yang akan datang. Oke, kalau Cuman untuk Sidi disampaikan harapannya. Kalau kita bicara masalah harapan untuk Lampung Utara ini, setiap satu persoalan dalam satu periode itu akan imbasnya sampai 3 periode. Nah sementara kita ini kan baru terkena. Jadi saya rasa bisa 2 periode yang akan datang pun masih tetap seperti ini. Nah tetapi harapan kami ini ya sebagai rakyat mengharapkan kepada bupati agar supaya mencari figur bupati itu yang betul-betul, artinya orang yang mempunyai suatu kemampuan dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar kemampuan karena dia energik, tetapi kemampuan luas, mampu menjalankan amanah sebagai wakil bupati. Itu yang harapan kami. Terima kasih. Oke, lanjut Bang Laksamana, silakan disampaikan. Terima kasih. Jadi saya menyampaikan ini secara pribadi ya, walaupun sosoknya sosok akademisi gitu kan. Harapan kita Lampung Utara harus maju, jangan lagi sampai ranking ke-14 dari 14 kabupaten kota kan, miskinnya. Urutan yang paling, urutan terendah gitu terendah, kan. iya. Paling tidak kita ini harus berada di 3 besar gitu kan. Karena potensi, kita katakan Selampung ini potensi orang-orang yang punya pemikiran bagus atau orang-orang cerdas itu banyak lahir dari Lampung Utara. Mereka pindah ke kabupaten lain karena mereka mencari posisi dan mereka memang rata-rata pinter gitu kan. Nah, Lampung Utara sebenarnya gudangnya orang pinter. Tapi Bu Nuni tahun kemarin menyampaikan beberapa bulan yang lalu menyampaikan kita kabupaten termiskin. Cek dulu betul nggak kita ini miskin? Income per kapita kita berapa gitu kan? Saya pernah tanya sama Bapeda, ternyata itu sudah di Kominfo. Itu saya minta Lampung Utara dalam angka, kita mau lihat berapa sih penghasilan per kapita penduduk kita itu per harinya gitu kan. Kok kita bisa dibilang miskin kira-kira seperti itu. Sedangkan saya lihat mobil seliweran banyak terus kan di tempat kita kan. Anak sekolah tempo hari bawa motor semua gitu kan. Jadi apakah kita ini betul-betul miskin atau sengaja dibuat miskin? Nah, pasca tertangkapnya
OTT Bupati kita ini, nah ini mulai terkuat. Ternyata kemiskinan kita itu banyak dimakan sama pejabat-pejabat yang koruptor ternyata kan. Nah itu yang kita harus mental ya, mental. Yang pertama mental. Harapan saya bahwasanya yang jadi wakil bupati ini adalah mentalnya itu adalah mental manusia yang beriman gitu kan. Jangan mentalnya mental rampok ya, sama aja bohong, kira-kira seperti itu. Saya sampaikan, saya hampir sependapat ya dengan pembicara terdahulu. Pada minggu yang lalu, kalau saya itu minta ini pembagian kekuasaan, malahan kompromi kekuasaan. Artinya di Lampung Utara ini masyarakatnya kan heterogen. Ada orang Sungkai, ada orang Abung, ada orang Ogan, ada orang Jawa, ada orang Sunda dan sebagainya. Nah, bupati kita ini kalau bahasa sepak bola ini kan pemain dari luar negara lain masuk ke tempat kita jadi orang Lampung, orang Kota Alam dia. Nah, artinya bahwasanya saya bukan meragukan kelampungan seorang Budi, dia paham sekali, apalagi dia punya gelar sesunan gitu di situ kan. Sesunan itu kasta kedua setelah sultan gitu kan. Artinya dia memang orang adat. Tapi kalau ditelusuri apakah dia murni orang adat? Tidak jawabnya kan. Nah kemudian kita lihat lagi sekdanya ini orang Sungkai lagi kan. Ketua DPR orang Sungkai lagi kan. Kita ngelihat memang ekstrim ini Bang Helmi, ini apa namanya Jo, bahwa saja kedudukan strategis kepala dinas di Lampung Utara dari sekian banyak SKPD itu yang orang Abung hanya 2. Itu orang Abung itu hanya Firman dengan Padli. Makanya saya bilang energi, kalau saya malah cenderung gimana cara cari wakil bupati ini orang Abung lah, kira-kira gitu. Orang Abung juga banyak yang pinter kok, kira-kira kayak gitu kan. Nah jadi kalau saya cenderungnya ke sana, ada kompromi politik, artinya Pak Budi sendiri gitu, itu akan kelabakan ketika wakil dia ini tidak paham tentang adat istiadat. Itu di sana juga agak repot kita ngeladeninnya, karena rata-rata biasanya orang Lampung Abung ini itu pada keras-keras. Tapi kalau yang sudah bicara itu adalah orang tua mereka, kakak mereka akan lebih didengar. Iya, mereka akan tunduk gitu kan. Mereka akan nurut. Itu yang saya pikir ke sana gitu kan, bahwasanya muda, bergaya, cerdas, berwibawa gitu kan. Ya energi tadi muda tadi itu kan. Dan pintar itu ya yang muda tapi banyak juga yang nggak berenergi ini soalnya Bang. Loyo-loyo saja. Tapi ada orang yang energik gitu kan. Ada orang yang energik, ada yang pintar. Bahkan mereka yang di luar, artinya mereka merantau ke luar kota bumi gitu kan. Bila perlu panggil pulang nih saat Anda membangun ini saatnya, kira-kira seperti itu. Nah itu yang saya berpikir ke sana, bahwasanya perlu ada win-win solution gitu, bahwasanya sepakat dulu lah kita ini mau cari yang mana gitu kan. Karena partai pengusungnya ini 4. Tapi kalau nggak salah ini Jo Raja Mudo sama Bang Helmi, itu beberapa bulan yang lalu setelah Agung terpilih, ada salah satu partai itu yang mencabut dukungannya terhadap Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dari 4 partai itu kan. Saya nggak perlu sebutkan partainya, silahkan aja gitu kan, dicari siapa partainya itu lagi. Ini bikin repot lagi nanti ketika partai ini mengaku saya yang ngusung bupati nanti katanya. Maka tapi itu bukan ranah kita, itu ranah KPU, ranah DPR yang di sana itu kan. Nah tapi yang pasti kalau harapan saya yaitu tadi yang muda yang berkarya lah, kira-kira gitu kan. Kalau dia udah muda, dia berpunya karya yang tepat kan bagus gitu kan kesananya kan. Dan lebih dikenal sama masyarakat. Intinya adalah cari orang Abung yang pantas. Saya sampaikan seperti itu. Ya kalau ada yang nggak sedapat wajar-wajar aja, karena bahwasanya demokrasi ya ada yang nggak pantas. Oh kalau saya orang Abung saya juga bisa kata kira-kira seperti itu. Enggak juga, kita bilang kan kalau memang mau melihat keadaannya. Ini sudah sangat legowo ini orang Abung ini dengan tidak banyaknya kepemimpinan yang ada. Terus saya malah cenderung lebih menitik beratkan kepada bahwasanya PLT ini harus definitif dulu. Ini ada 7-10 satker yang PLT ini kan kacau urusannya ini. Ujian nggak lulus lagi, buat malu juga ini ujian kok jadi bisa nggak lulus gitu kan. Nah inilah yang betul kata Pak Sekda yang baru, ini kita harus konsolidasi organisasi, konsolidasi ke dalam dulu. Nah itu yang kita harapkan, bahwasanya dalam 100 hari Pak Leko itu kita kasih waktu. Saya bilang sama Pak Leko tempoh hari, Pak Leko saya kasih waktu 100 hari. Apabila 100 hari Pak Leko nggak berhasil, maka kami akan layangkan rapor merah buat Sekda Lampung Utara. Saya bilang Pak Helmi, ya kira-kira gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Terima kasih buat Pak Helmi, Sidi, dan Bang Laksamana Bangsawan. Ada yang mau ingin disampaikan lagi? Oke, silahkan. Sedikit ya Pak ya? Saya setuju. Banyak betul. juga boleh. Enggak. Kalau Budi ini kan Indo namanya. Bapaknya Jawa, ibunya Lampung. Indo lah. Saya rasa dia tahu orang Lampung itu mana, bagaimana. SDA kita Lampung Utara ini kaya sebenarnya. Sebenarnya sangat kaya. Waktu saya di lingkungan hidup itu kan ada bidang tambang. Dekat Mulia Asri itu kita punya 2 tambang minyak. Dan sudah saya tanda tangani amdalnya. Sudah itu di bawah ini, di bawah kita ini, di kota bumi ini kenal panasnya, kan panasnya beda dengan yang lain. Uranium loh. Saya dapat dari pusat. Dia bilang Lampung Utara ini kaya, tapi uranium siapa yang mau ininya, nambangnya? Harus izin dulu secara internasional, karena dia bahan baku nuklir. Saya tahu, boksit kita ada, mangan kita ada, emas ada, di batu bara karena di daerah reservoir dia nggak bisa dieksploitasi, karena kalau dieksploitasi berarti daerah bawah akan kering. Ini banyak loh potensi-potensi ini. Sudah itu granit perbatasan Lampung Utara dengan Lampung Tengah ada. Jadi saya tahu itu ada. Jadi sebenarnya Lampung Utara ini sangat kaya sekali. Ya cuma tadi koruptor itu tadi nggak bisa saya ngomong. Ya banyak dihisap tuh. Nah, maka saya bilang yang tahu tematik persoalannya. Tematik persoalan itu ya apa yang dijelaskan, diuraikan oleh Pak Laksamana. Itulah uraiannya sebenarnya. Tematik persoalannya kan banyak. SDA, SDM, yang sampai berapa yang PLT, Salter nggak lulus segala macam. Ini kan SDM. Ini persoalan ini. Bagaimana solusinya? Saya yakin Pak Budi tahu. Dan saya kenal siapa Budi. Oke, terima kasih. Ada yang masih mau menambahkan? Terima kasih buat Bang Helmi, Sidi, Bang Laksamana sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali, ini sudah menyampaikan banyak sekali ilmu ini yang bisa saya dapatkan dari Pak Helmi, dari Sidi, dan Bang Laksamana. Mungkin kita di lain waktu bisa berjumpa lagi, duduk kembali di sini. Bersedia ya Pak ya? Oke pemirsa, kita akan kembali lagi minggu depan dalam acara tayangan talk show di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi